Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan unit 5, yaitu tentang produk dan hierarki perundang-undangan. Ini adalah materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 ya. Baik, Bapak mengingatkan kembali, ini ada peta konsep materi, di mana peta konsep materi ini adalah peta konsep materi keseluruhan ya, bab 2. Nah, dibagi menjadi 7 unit. Unit pertama, pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, sudah Bapak bahas. Unit kedua, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, sudah. Yang ketiga pun sudah dibahas pada video sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu membuat kesepakatan bersama, sudah. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang unit 5, yaitu produk dan hierarki perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut. Nah, produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, di mana peraturan tertulis ini yang memuat norma ya, norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara ya, oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gambar di sini itu ada TAP MPR nomor 1, itu ada TAP MPR nomor 20 ya. Garis miring MPRS garis miring 1966. Sementara kolom yang ketiga, di sini kolom nomor 1 nomor, kolom kedua TAP MPR, kolom ketiga adalah TAP MPR nomor 3 MPRS garis miring 2000. Selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan yang terakhir, kolom terakhir adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oke. Untuk nomor pertama ya, tabel hierarki peraturan perundang-undangan itu urutan pertama adalah berdasarkan TAP MPR nomor 20 tahun 66. Ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sama TAP MPR nomor 20 pun, MPRS ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sama, ini pun sama. Nah, sementara untuk nomor 2 yaitu ketetapan MPR di TAP MPR nomor tahun 66. Sementara yang selanjutnya TAP MPR nomor 3 MPRS garis miring 2000 itu ketetapan MPR sama. Nah, yang membedakan di sini adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yaitu undang-undang atau Perpu. Yang selanjutnya yang berlaku sekarang tuh ya, yaitu undang-undang atau yang terbaru ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu ketetapan MPR. Yang selanjutnya adalah undang-undang atau Perpu MPR nomor 3 MPRS garis miring 2000 adalah undang-undang. Yang selanjutnya ini tahun 2004, yaitu peraturan pemerintahan atau PP. Nah, untuk sekarang yaitu undang-undang atau Perpu. Nah, untuk nomor 4, untuk nomor 4 selanjutnya yaitu peraturan pemerintah. Ini berdasarkan TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966. Sementara di tahun 2000 ya, ini berubah nama menjadi Perpu. Yang selanjutnya tahun 2004 ini namanya menjadi peraturan presiden atau Perpres. Nah, yang sekarang yang berlaku adalah peraturan pemerintah atau disebut juga dengan PP. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu keputusan presiden Kepres. Ini ada di tahun 1966, sementara dirubah lagi pada tahun 2000 yaitu peraturan pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu peraturan daerah dan peraturan presiden yang sekarang Perpres. Lalu untuk peraturan pelaksana lainnya itu ya ada keputusan presiden, Kepres, terus juga nomor 7 di sini ada peraturan menteri, instruksi menteri atau peraturan daerah. Sementara sekarang gitu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu menjadi Perda provinsi. Ini Perda provinsi. Terus yang selanjutnya yaitu Perda kabupaten atau kota. Nah, mengapa undang-undang itu dipandang penting? Karena ada beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan juga berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan juga kewajiban segenap rakyatnya. Rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kenapa sih undang-undang itu dipandang penting? Karena salah satunya yang pertama yaitu untuk mewujudkan Indonesia itu menjadi negara hukum. Negara hukum yang negara hukum yang menjamin apa? Menjamin perlindungan hak dan juga perlindungan kewajiban, ya seperti itu. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang baik. Perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Oke, yang selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan di sini adalah jenis dan hierarki. Lalu selain jenis dan hierarki itu ada di nomor 8 ya, Undang-Undang Nomor 12 / 2011. Terus juga garis jenis dan hierarki itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga. Ada urutan pertama yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, ini yang keempat PP, yang kelima peraturan presiden, yang keenam Perda ya peraturan provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan kabupaten atau kota. Ini jenis hierarki atau urutannya. Yang selanjutnya di sini peraturan yang ditetapkan oleh parlemen, peraturan yang ditetapkan oleh parlemen yaitu MPR, DPR, dan DPD, terus juga lembaga yudisial MA, MK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, juga kementerian atau lembaga BPK, komisi yudisial, BI, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dengan yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintahan atas perintah undang-undang. Yang selanjutnya adalah peraturan daerah otonom yaitu DPRD yang menentukan itu ya atau ditetapkannya itu oleh DPRD provinsi, gubernur, dan DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota, serta kepala desa atau yang setingkat. Nah, yang selanjutnya yaitu siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi buatan masing-masing perundang-undangan tersebut. Oke, ada berikut ini adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan dan mengesahkan dan materi muatan yang diatur. Nomor pertama, jenis peraturan perundang-undangannya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara yang berwenang mengesahkan atau menetapkan itu adalah ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Sementara materi muatannya itu meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR, di mana ketetapan MPR itu ditetapkan atau disahkan oleh siapa? Ya betul, ditetapkan oleh MPR, di mana materi muatannya ya berkaitan dengan ketetapan MPR ini, yaitu yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR yang sementara dan ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu jenis peraturan perundang-undangannya itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, sementara yang berwenang atau menetapkan yang mengesahkannya itu adalah rancangan undang-undang ini telah disetujui bersama DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Nah, Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Jadi ketika ada kepentingan atau kegentingan yang memaksa, maka Presiden berhak untuk menetapkan atau juga mengesahkan terkait dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disebut juga dengan Perpu. Sementara materi muatannya itu ya yang diatur, yaitu materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini berisi yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang kedua itu, yang ketiga yaitu pengesahan peninjauan internasional tertentu. Yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dan juga materi muatan Perpu ini sama dengan materi muatan undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Nah, ditetapkan oleh Presiden untuk melanjutkan undang-undang sebagaimana mestinya. Sementara materi muatan PP ini berisi materi untuk melanjutkan undang-undang sebagaimana mestinya. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 5, peraturan Presiden. Di mana peraturan Presiden ini yang mengesahkannya atau ditetapkannya itu oleh Presiden sendiri untuk melanjutkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Sementara materi muatannya itu yaitu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Nomor 6 yaitu Dewan Peraturan Daerah atau Perda atau Provinsi ya. Peraturan daerah atau peraturan Perda Provinsi. Nah, yang mengesahkannya atau yang menetapkannya itu adalah rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan juga Gubernur, maka disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi. Sementara materi muatannya itu yang berisi dalam Perda itu diantaranya yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu jenis peraturan perundang-undangannya itu adalah peraturan daerah. Sementara itu nomor 7, jenis peraturan perundang-undangannya itu adalah peraturan daerah, Perda kabupaten atau kota. Yang berwenang menetapkan atau mengesahkan Perda kabupaten kota ini adalah rancangan Perda kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten, kota, dan bupati, kabupaten atau kota, dan juga bupati atau wali kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi Perda kabupaten atau kota. Sementara muatan materinya yang diatur sama dengan Perda provinsi. Nah, Perda kabupaten atau kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah,
kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut adalah jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu ada 7 tadi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR atau tetap MPR ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan provinsi, daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, selain 7 peraturan perundang-undangan di atas, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atau undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau setingkat. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.